Kalau puasa khusus itu puasanya awam tapi plus. Masih memperhatikan fisik. Cuma bukan cuma mulut sama kemaluan, tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. Itu orang khusus. Mata ndak lihat yang maksiat-maksiat, telinga nggak dengerin yang ndak penting, yang jelek-jelek, tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna, apalagi menyakiti orang lain, kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia-sia, apalagi membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus yang dipuasakan fisiknya seluruhnya dari melanggar perintah dan larangan Allah. Itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa tidak cuma mikir yang penting dia tidak makan, tidak minum, tapi matanya juga dia jaga, telinganya dia jaga, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga. Ya kayak saya ceritakan tadi, tidak lihat yang tidak penting, tidak lihat yang mulus-mulus, tidak lihat yang bikin dosa, tidak lihat yang bikin kamu bilang astagfirullahaladzim gitu. Ya mau lihat apa? Kamu kan sering lihat astagfirullah. Itu kalau semester 1, kalau semester 6 alhamdulillah. Nggak lihat yang gitu-gitu. Itu orang khusus biasanya. Tangannya juga ndak usil, ndak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu nggak sadar. Ketika kamu mejet-mejet HP, mejet-mejet untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya bener temanmu itu masih jomblo, tapi ndak usah tiap hari kamu sendiri. Piye mblo, piye anu ndak lah. Sementara waktu puasa libur lah. Ya. Wong ya sesama jomblo pakai mengejek. Jadi puasa khusus. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga tidak usah dengerin yang tidak penting, gosip yang tidak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temanmu ngajak gosip, kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau membawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan, yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak. Kalau dia membawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya enggak tahu kepastiannya gimana, benernya gimana. Wong saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama, filternya. Yang kedua, tanyakan lagi. Oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kamu kasih tahu padaku. Itu filter kedua. Kalau enggak ada ya sudah. Yang ketiga, tentang hal yang baik enggak? Mungkin benar ada manfaatnya saya tahu, tapi tentang hal yang jelek. Untuk waktu puasa, latihanlah ndak dulu. Kalau ada temenmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah, itu hoax, atau kamu ndak bisa memastikan kebenarannya,
mending tidak usah dibaca dulu. Dan tidak usah didengarkan dulu. Sementara. Sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Nah, ini puasa khusus namanya. Dan juga tidak usah mencium yang tidak penting-penting. Saya tidak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mall, kamu hembus-hembus, wah parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum. Karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Nah itu antara lain mungkin gunanya kita menjaga hidung. Hidung itu kan selain membau juga sok-sok juga buat mencium. Karena ada beda antara membau sama mencium. Kalau puasa ya mending libur dulu ciumnya. Nanti kalau sudah buka puasa. Oke, terus. Jadi puasa khusus. Kalau awam hanya mulut sama kemaluan yang dijaga. Kalau khusus tidak cuma itu. Semua anggota tubuh dijaga. Jangan sampai maksiat. Nah, bahasa ceramahnya begitu. Jangan sampai melakukan dosa kecil-kecil. Ya Allah itu Maha Pengampun. Cuma kalau disepelekan, kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka. Amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelacur menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu sampai tewas. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil masuk neraka. Karena Allah tidak berkenan. Kan ada cerita, mungkin setengah anekdot. Ada kiai yang pulang kondangan karena jamuannya tongseng kambing. Pulangnya dia selilitan. Ada di giginya keselip bekasnya daging, susah diambil. Sambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit-dikit. Dibuat tusuk giginya, dibuat itu terus dibuang. Gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga. Gara-gara selilit. Malaikat, lu saya ini kiai, enggak. Kamu melakukan dosa yang bikin Allah enggak berkenan. Disuruh mampir dulu di neraka. Hanya gara-gara selilit kecil. Hanya gara-gara tusuk gigi kecil. Maka hati-hati. Latihannya antara lain puasa. Kadang-kadang kita kan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil. Alah Pak, kita kan friend Pak, enggak apa-apa. Sekali-sekali dikerjain enak kan. Kita sering gitu sama teman. Nah ini saatnya kita puasa. Puasa yang khusus.